Kita start ya. Saya akan cerita sedikit ya tentang ini ya, tentang bisnis mualaf dan murtadin ini ya. Seperti yang sering saya singgung-singgung ini ya. Tapi dulu saya kan nggak cerita banyak ya. Sekarang saya mau cerita ya. Ini kita cerita bisnis mualaf dulu ya. Bisnis mualaf itu banyak orang-orang ya yang menjadi mualaf ya 90%. 90% ya karena memang masalah ekonomi karena dibisniskan. Semua yang saya temui para mualaf-mualaf ini 90% karena masalah ekonomi, yang 10% memang karena kebingungan teologis atau mereka memang karena merasa ya, cocok-cocokan aja karena merasa butuh agama. Tetapi rata-rata yang namanya mualaf ini dari semua yang saya temui ya, dan saya melakukan riset pribadi ya, saya melakukan riset dari saya ketemu, saya ngobrol-ngobrol, saya pancing ya, dari interview itu beberapa sudah saya rekam juga ya kan. Nah, mereka rata-rata ya punya punya background dari masalah ekonomi ya, either itu mereka ingin karir itu memang mereka tidak punya uang, kere seperti yang terjadi di Nias atau yang ada di NTT di Soe kemarin ya, yang dikasih uang itu ya, yang bayarin 1.800.000 atau berapa itu ya, dan yang di Nias itu, oh itu hebohnya minta ampun tuh ya, itu bukan rahasia lagi tuh ya, semua orang dikasih uang 500.000 sampai 1,5 juta untuk bisa jadi mualaf. Nah, jadi teman-teman kalau di Nias itu wah rugi bener kalau cuma dikasih 500.000 karena kalian ada yang dikasih 1,5 juta tuh ya. Yang di NTT aja dikasihnya 1,8 ya kan. Ya kan dulu sudah sering saya tampilkan ya. Sering saya tampilkan. Nah, tetapi kemudian banyak orang-orang ya yang memang sengaja melakukan ini, yang di Papua juga sama ya. Yang di Papua juga sama. Modus dari para orang-orang ini adalah dengan menawarkan sejumlah uang. Wih, serem ya. Dan itu memang terjadi. Nah, itu sudah sudah begitu dari sononya. Jadi memang karena mereka nggak punya uang, kere saking miskinnya, ya kan? Dan atau dimiskinkan oleh pemerintah setempat. Oh, itu sudah bukan rahasia umum lagi yang di Irian itu ya, di Papua. Bahkan ada beberapa orang yang diberangkatkan, diiming-imingi mau disekolahkan, lalu sampai di Jawa dimasukannya ke pesantren. Oh, itu banyak juga. Ya, itu terjadi. Ya, kemarin kan kita dengar dari teman-teman Papua kan, kita sudah dengar juga ada di live Zoom ini juga. Mereka juga cerita, Pak, ini teman-teman sampai sini dimasukkan ke pesantren, Pak. Janjinya mau disekolahin apa segala macam. Nah, itu terjadi. Ya, ya kalau ditanyain nggak ada yang ngaku, orang-orang Islam ini ceritanya. Kenapa? Karena mereka berebut apa? Berebut ideologis. Islam itu adalah sebuah ideologis. Ya, jadi paling gampang Kak, menyasar orang miskin. Nah, padahal mereka framing bahwa orang Kristen Kristen sembako. Anda lihat tadi ya, ada nggak kita bagi-bagi ya terus mengkristenkan mereka, ya kan? Ada nggak tadi orang-orang ini bagi-bagi sambil ngasih traktat? Nggak boleh, nggak boleh, ya, nggak boleh. Kita nggak boleh melakukan kristenisasi dengan membagi-bagi makanan, nggak boleh. Oh, ada yang terjadi ya beberapa. Aku dulu pernah ada gerakan Bahtera yang ada di video itu ya. Dia sambil sambil bagi-bagi terus ya sambil ada yang itu ya. Nah, itu tidak baik, nggak boleh ya. Terus ada gerakan lagi yang saya nggak tahu ada videonya ya, orang bagi-bagi mobil terus sambil sambil kasih traktat, sambil bagi nasi sambil kasih traktat, itu nggak boleh ya, itu nggak boleh. Tetapi kalau orang Islam ini terang-terangan ya, dia sengaja memang memualafkan dengan ngasih uang ya. Wah, itu sudah bukan rahasia lagi. Itu satu. Jadi ini rahasia, bukan rahasia. Yang saya ceritakan ini sudah umum, ya sudah umum. Nah, yang kedua, yang karena dia ingin naik jabatan, ya. Kalau untuk naik jabatan di Indonesia itu bukan rahasia lagi. Anda harus berubah agama jadi Islam. Itu lebih gampang daripada apalagi kalau Anda di PNS, di TNI, atau ya kan
Pak Jenderal sudah dengar sendiri kan, Pak Jenderal ditawarin kan, kalau kamu Islam kamu bisa cepat naik ya. Kamu bukan Islam, ya kan? Ribet pokoknya. Wah, itu taruhannya banyak itu. Setia Novanto pun begitu dia mau nyalon ketua DPR, dia rubah agama jadi Islam dulu kan. Ingat nggak Setia Novanto itu dulu? Sama, Angelina Sondak juga sama. Ya kan, dia jadi mualaf dulu. Langsung dia bisa masuk tuh. Ya kan, karirnya langsung moncer. Iya, Setia Novanto dulu Katolik. Dia donatur di gereja Katolik kalau nggak salah. Setia Novanto itu salah satu donaturnya juga. Memang caranya begitu. Memang kalau di itu bukan rahasia lagi ya. Yudi Mulyana juga salah satunya. Ya begitu dia mualaf, dia langsung bisa masuk ke Departemen Agama. Ya kan? Banyak semua yang begitu itu bukan rahasia, semuanya sudah terbuka begitu papar. Ya. Dan kemudian orang-orang ini harus membuktikan kemualafannya. Dengan apa? Ya dengan menyerang orang Kristen. Ya. Banyak. Nah, yang ketiga, ada orang-orang ya yang menjadi, ini kita baru cerita mualaf ya, murtadin juga ada. Jadi jangan GR dulu nih ya. Murtadin juga ada. Nah, kita cerita yang mualaf dulu nih. Nah, ada juga ya yang kejadian-kejadian orang-orang ini menjadi mualaf demi karir di dalam bisnisnya dia. Supaya dia bisa, oh ada sahabat saya sendiri, dia bilang, Pak saya ditawari Pak jadi orang Islam. Nah, saya waktu itu kolaps Pak. Karena pokoknya dia akan dimodali ulang. Kalau ini terus ya sudah saya nggak mau. Ya sudah mau kolaps lah. Loh ada ya. Nah salah satunya Deddy Corbuzier. Makanya dia waktu mau jadi mualaf itu kan minta disiarkan kan. Nah, tetapi kan TV-nya nggak mau, televisinya nggak mau. Terus dia bikin sendiri kan. Minta disiarkan tapi kan televisi nggak mau karena itu nggak etis, nggak boleh kan. KPI nggak boleh yang begituan kan. Nggak boleh. Tapi tujuannya itu. Setelah itu kan dia langsung naik, yes, gitu kan. Dia udah siap semuanya, persiapan, tinggal terakhir langkah terakhirnya adalah menjadi mualaf. Begitu. Nah, kalau ditanya ngerti nggak? Ngerti, nol putul mereka. Kalau ditanyain tentang ilmu agama, nol putul. Nggak ada yang ngerti semua. Dan itu banyak terjadi. Ya, kalau mau jadi Islam ya pokoknya cepat karirnya jadi moncer langsung. Ya kan? Nah itu terjadi. Coba kalau Anda sebaliknya dari Islam lurus jadi Kristen, Anda diboikot langsung. Artis-artis ini langsung diboikot. Ya kan kayak Narva Urbah, terus si Asmiranda, nah itu kan langsung diboikot. Ya kan? Langsung diboikot, langsung di-cut. Nah, makanya gereja kemudian memberikan panggung. Sebetulnya saya nggak setuju langsung dinaikkan begitu. Tetapi kan saya lihat oh cuma nyanyi, selama cuma nyanyi is okay, gitu kan. Tapi nyanyi itu nggak cuma nyanyi, itu kan nyanyi dari hatinya dia. Tetapi jangan untuk mengajar, yang dimaksud jangan untuk mengajar. Jadi gereja memberikan panggung dan ya puji Tuhan nampaknya kehidupan mereka pun stabil walaupun mungkin tidak moncer seperti dulu. Tetapi apakah memang karena uang? Nah, jadi itu nampak ya kehidupan mualaf itu yang jadi. Dan bagi para orang-orangnya yang dapat nama, kalau apalagi kalau bisa kayak Ustadz Sabun yang suka nyolein orang itu kan, yang suka nyolein orang Papua itu kan, wah dia dapat nama dan dia akan dapat dana, sumbangan dana seperti itu, ya kan? Akan dipuji-puji dan dia juga akan diundang khotbah segala macam dengan biaya-biaya yang lebih baik. Nah itulah bisnis-bisnis itu dan itu sudah ada dan itu real ada di sekitar kita. Dan orang-orang ini menghasilkan orang-orang yang brengsek juga, ya. Ya kelihatan ya contohnya Moko Ginta, Irina Handono, ya kan orang-orang brengsek semua hasilnya kan. Ya kan? Felix Shaw, ya kan? Nah, artinya begitu. Hasilnya ya orang-orang seperti itu, Setia Novanto, Angelina Sonda, jadi pesakitan semua. Jadi orang-orang nggak jelas semua. Hani Christian udah jelas. Ya dia kolaps, dia kepahitan, dia pindah agama. Stephen Indra, dia pindah agama supaya dia dapat channel supaya naik, ya, supaya naik. Nah itu semua terjadi seperti itu. Loh saya pun dulu mau jadi mualaf karena mau begitu, ya. Wah saya mau balas dendam dan saya akan dapat channel-channel baru. Oh sama, ya karena saya sendiri pun ditawarin. Nah, tetapi di dalam pergumulannya itu saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, loh kalau menjadi Islam itu ada komunitasnya, Anda akan bisa dapat kemudahan-kemudahan. Ya kan, Anda akan dapat kemudahan-kemudahan juga.
Ya, tapi memang itu kenyataannya, itu dibisniskan. Kenapa? Karena mengejar ideologi, supaya ideologi menjadi lebih mudah Indonesia itu untuk diislamkan, ya, menjadi ideologi Islam. Oke, dengan segala macam cara. Nah, kalau sekarang mengapa Indonesia tidak bisa jadi negara Islam? Karena orang Kristennya juga bergerak, ya kan? Nah, jadi orang-orang yang inilah yang menjadi penghalang utama. Apa sih penghalang utamanya Indonesia nggak bisa jadi negara Islam? Ya orang Kristen. Makanya yang dibom bolak-balik dibom itu ya gereja, ya kan? Yang bolak-balik diserang itu ya gereja. Yang bolak-balik ini ya ini, ya. Nah, jadi itulah yang terjadi, ya itu yang terjadi. Nah, makanya sekarang ini ya, kalau Anda ngelihat mualaf itu nggak usah terus Anda merasa wah heboh apa gimana, biasa aja lagi. Semua itu balik-balik ujungnya duit kok. Makanya Nabi Karl Marx itu bersabda, ya, agama itu candu masyarakat, Tuhan mereka adalah perut mereka. Ujung-ujungnya duit. Ustadz-ustadznya yang memualaf pun ujung-ujungnya duit. Bisnis. Sebentar, jangan GR dulu ya. Di Kristen pun sama loh. Di Kristen pun sama. Hati-hati. Hati-hati. Nah, itulah yang menghasilkan orang-orang bajingan itu. Yang menghasilkan gerakan di Kristen pun sama. Gak berbeda. Ya kan? Hanya bedanya, apa di mana bedanya? Bedanya di dalam Kristen, orang itu akan rontok sendiri. Rontok. Kenapa? Karena kalau di dalam Islam yang dikejar itu cuma ritual saja. Asal kamu lakukan ritual itu udah cukup. Di Kristen enggak. Hatimu dihajar tuh sama Tuhan. Sekali Anda bilang mengakui Tuhan dan dibaptis, akan dikejar. Akan dihabiskan hidupmu oleh Tuhan. Nah, hati-hati jangan mempermainkan kasih karunia. Ya, makanya selalu mudah ketahuan.